Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Suminar. Saya dari kelas MN21B. Saya dari kelompok 3 pengembangan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya beserta kelompok saya mengenai bisnis model kanvas atau BMC pada salah satu UMKM yang berada di Kabupaten Karawang yang telah kami kunjungi atau sebagai tempat observasi kami, yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, sebelum aku melanjutkan atau membahas lebih jauh mengenai profil perusahaan Kopi Tok Tok itu sendiri, bahkan mengenai pola BMC Kopi Tok Tok itu sendiri, tentunya teman-teman harus tahu mengenai BMC itu apa. BMC ini merupakan alat yang kuat untuk merencanakan, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu usaha. Nah, tentunya dengan BMC ini kita bisa merencanakan suatu usaha kita, mulai dari nanti ada segmen customer atau customer segment, terus ada kelebihan dari perusahaan kita apa, channelnya apa, banyak sekali pokoknya bakal nanti aku bahas. Pokoknya kalian stay tune terus. Oke, baik, di sini sekarang saya akan membahas mengenai profil usaha Kopi Tok Tok Indonesia. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kalau salah satu bisnis kopi ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Karena apa? Karena saat ini kopi ini bukan hanya untuk menghilangkan rasa ngantuk saja, tetapi sudah menjadi lifestyle kita tentunya. Sehingga saat ini banyak sekali usaha-usaha yang membuat atau menciptakan produknya dari bahan dasar kopi atau non kopi. Nah, salah satunya yaitu tadi Kopi Tok Tok Indonesia. Jadi Kopi Tok Tok Indonesia ini adalah salah satu UMKM Kabupaten Karawang yang memproduksi minuman kekinian yang berbahan dasar kopi maupun non kopi. Nah, Kopi Tok Tok itu sendiri dulunya bukan Kopi Tok Tok, tetapi pada tahun 2017 Kopi Tok Tok ini nama brandnya yaitu BJ Drink, yaitu Barokah Jaya Drink. Nah, karena oleh ownernya dianggap tidak relevan, nama tersebut akhirnya diganti menjadi Ngocok Green Tea pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 tersebut terjadi pergantian manajer dan akhirnya Kopi Tok Tok Indonesia itu sendiri diganti yang tadinya Ngocok Green Tea menjadi Kopi Tok Tok Indonesia hingga sampai saat ini. Dulu Kopi Tok Tok Indonesia tidak memiliki store offline, tetapi cuma memiliki store online-nya yaitu melalui platform media sosial. Nah, di mana saat ini Kopi Tok Tok Indonesia sudah berkembang dan sudah memiliki store offline-nya. Store offline pertamanya yaitu di Jalan Kopo Kulon di Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Bukan hanya itu, ternyata Kopi Tok Tok Indonesia ini juga bukan cuma memproduksi minuman berbahan dasar kopi saja, melainkan juga memproduksi minuman yang tidak berbahan dasar kopi juga. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai profil usaha Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas nih yang menarik pastinya, yaitu BMC, Business Model Canvas dari Kopi Tok Tok itu sendiri. Dan apa sih keunikan dari Kopi Tok Tok itu sendiri? Nanti akan saya bahas di BMC Kopi Tok Tok Indonesia. Oke, baik, saat ini saya akan membahas mengenai pola BMC atau Business Model Canvas pada salah satu UMKM yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Dimana pada pola BMC ini Kopi Tok Tok Indonesia lebih mengutamakan yang pertama itu mengenai customer segment atau kepada siapa Kopi Tok Tok ini akan diperjualbelikan. Nah, untuk customer segmentnya itu sendiri Kopi Tok Tok Indonesia yaitu untuk semua kalangan, nah kecuali balita. Terus juga yang paling utama yaitu untuk anak muda pecinta kopi dan minuman kekinian. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai value proposition, di mana value proposition ini merupakan suatu kelebihan atau keunggulan yang membedakan antara usaha pesaing dengan usaha kita. Adapun value proposition Kopi Tok Tok Indonesia yaitu pertama, Kopi Tok Tok Indonesia yaitu minuman kekinian yang menggunakan bahan baku premium dan pilihan. Yang kedua, Kopi Tok Tok Indonesia merupakan minuman kekinian dengan berbagai macam varian atau rasa, baik itu kopi maupun non kopi. Nah, yang ketiga yaitu minuman kopi dengan bahan baku kopi khas Karawang. Jadi yang membedakannya itu Kopi Tok Tok Indonesia ini menggunakan bahan baku kopi khas Karawang, yaitu kopi Sangga Buana asal Karawang. Nah, yang selanjutnya yaitu minuman kekinian dengan nama varian rasa yang nyentrik. Nah, yang membedakannya Kopi Tok Tok ini menggunakan nama varian rasanya yang nyentrik seperti Chow Milk, Coklat Milk, Simontos, Lemonnya Kopi Tok Tok, dan kopi gebetan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, di mana customer relationship ini merupakan bagaimana perusahaan atau usaha membangun hubungan dengan konsumen. Adapun customer relationship pada usaha Kopi Tok Tok Indonesia yaitu pertama dengan melayani
customer dengan ramah dan asik. Yang kedua, memberikan promo atau diskon kepada customer. Nah, yang ketiga, mampu bermitra dengan instansi atau lembaga yang berada di sekitar Kabupaten Karawang dengan menjadi sponsorship dari kegiatan instansi atau lembaga tersebut. Nah, Kopi Tok Tok itu sendiri menjalin hubungan dengan customernya itu dengan cara bergabung dengan instansi atau lembaga salah satu di Kabupaten Karawang dengan menjadi sponsorship di kegiatan lembaga tersebut. Oke, selanjutnya yaitu channel. Channel ini merupakan media atau sarana dalam suatu usaha. Nah, adapun media atau sarana dalam suatu usaha Kopi Tok Tok Indonesia ini yang pertama yaitu kedai atau ruko yang tempatnya strategis gitu. Tentunya tempat ini juga bisa mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu usaha. Nah, yang kedua yaitu Kopi Tok Tok Indonesia ini bekerja sama dengan GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Nah, selain itu, pemasaran yang dilakukan oleh Kopi Tok Tok Indonesia ini juga melalui konten marketing, sosial media marketing, dan affiliate marketing. Nah, setelah tadi kita channel, yaitu media atau sarana, sekarang kita memasuki ke revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan sumber pendapatan dari usaha kita sendiri gitu. Nah, berikut merupakan sumber pendapatan dari Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, Kopi Tok Tok Indonesia ini sumber pendapatannya 100% dari pendapatan usaha. Nah, karena apa? Karena Kopi Tok Tok ini menggunakan dana pribadi dari ownernya tersebut. Jadi, real pendapatannya ini untuk saat ini hanya dari pendapatan usaha saja. Selanjutnya ada key research atau sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Nah, adapun key research Kopi Tok Tok Indonesia ini yaitu berupa ruko dan fasilitas. Tentunya ruko dan fasilitas ini sangat diperlukan untuk menunjang suatu usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada karyawan dari kedai Kopi Tok Tok Indonesia itu sendiri. Nah, karyawan tersebut itu merupakan staff, marketing, finance, terus bagian barista dan sebagainya. Selanjutnya yaitu key aktivitas. Nah, key aktivitas ini merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh setiap usaha. Nah, adapun key aktivitas dalam usaha Kopi Tok Tok Indonesia yaitu pertama membeli bahan baku yang premium dan berkualitas. Tentunya hal ini merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh usaha Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu membuat minuman dengan rasa yang enak. Ini juga merupakan suatu aktivitas ya. Tentunya yang membeli minuman pasti kita buatkan gitu ya. Itu kan aktivitas membuat minuman dengan rasa yang enak. Nah, selanjutnya ada promosi. Nah, promosi dan rekrutmen. Ini juga merupakan aktivitas yang dilakukan oleh usaha Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu key partners, yaitu beberapa pihak yang dapat menunjang perkembangan usaha kita atau usaha gitu ya. Adapun key partners dari usaha Kopi Tok Tok Indonesia ini yaitu pemasok bahan baku, pemasok kemasan. Ya, tentunya pemasok bahan baku ini dan pemasok kemasan ini menjadi key partners yang key partner atau beberapa pihak yang dapat bekerja sama untuk mengembangkan usaha Kopi Tok Tok Indonesia itu sendiri loh. Nah, tanpa adanya pemasok bahan baku tadi dan tanpa adanya pemasok kemasan tadi, mungkin Kopi Tok Tok Indonesia ini tidak akan berjalan dengan lancar dan dengan efektif gitu. Tidak akan bisa berkembang sampai saat ini. Oke, yang terakhir yaitu cost struktur. Nah, cost struktur ini merupakan cost yang dikeluarkan oleh setiap usaha. Nah, adapun cost struktur pada usaha Kopi Tok Tok Indonesia yaitu yang pertama, biaya bahan baku kisarannya 4%, selanjutnya biaya sewa tempat yaitu 8%, biaya listrik 2%, gaji karyawan 30%, biaya promosi 5%, dan biaya transportasi 1%, sisanya yaitu freight 50%. Nah, itulah pola BMC dari Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan dalam luaran atau manfaat BMC itu sendiri, yaitu BMC ini sangat bermanfaat bagi setiap usaha, karena dengan BMC setiap usaha dapat merumuskan rencana bisnis dengan komprehensif tentunya. Nah, adapun manfaat dari BMC ini pertama keselarasan strategi bisnis, di mana BMC membantu kita untuk merinci komponen-komponen utama dari bisnis kita. Nah, yang kedua yaitu pemahaman mendalam tentang bisnis. Nah, yang ketiga yaitu penghematan waktu dan biaya dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan aktivitas utama bisnis. Kita dapat mengelola sumber daya dan biaya dengan lebih efisien sehingga dapat menghindari pemborosan. Nah, selanjutnya yaitu ada inovasi produk dan layanan.
Inovasi produk dan layanan ini yaitu BMC memungkinkan kita untuk merumuskan ide-ide yang inovatif ya untuk pembuatan produk tersebut dan sebagainya. Nah, jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa dengan menggunakan BMC ini kita dapat mengoptimalkan bisnis dengan apapun, salah satunya pada usaha atau bisnis tadi UMKM Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, di mana hal ini menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang seluruh model bisnis, yaitu salah satunya yaitu BMC. Kita dapat memuat keputusan strategis yang lebih baik dan lebih efisien dalam mengelola usaha apapun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe.